Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Novita Ayu Faradila dengan NIM 4021970, kedua Novita Febrianti dengan NIM 4021971, dan yang ketiga yaitu Nurhayati dengan NIM 4021973 akan menjelaskan tentang ijazah Al-Quran. Di sini saya Novita Febrianti akan menjelaskan tentang pengertian ijazah Al-Quran. Kata ijazah adalah bentuk masdar dari kata kerja al-jaza yu'ajizu, ijaz yang berarti menjadikan seseorang atau sesuatu lemah dan tidak berdaya. Untuk menjadikan manusia lemah, Al-Quran adalah mu'jiz atau mu'jizah. Penambahan al-marbutoh pada kata mu'jizah sebagai maksud mubalaghah atau penekanan, walaupun dalam Al-Quran sendiri tidak ditemukan ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah mu'jiz. Al-Quran adalah ayah, burhan, dan sultan. Unsur-unsur ini merupakan bagian dari pengertian ijazah Al-Quran, karena ijazah Al-Quran adalah tanda dan bukti dari prediksi bahwa manusia tak dapat menirunya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur mukjizat sebagaimana dijelaskan oleh Quraisy dan Syihab adalah yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa, kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi, yang ketiga, mengandung tantangan terhadap mereka yang meragukan kenabian, yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Selanjutnya yaitu dasar dan urgensi pembahasan ijazah Al-Quran. Dasar pembahasan ijazah Al-Quran. Faktor yang mendasari urgensi pembahasan ijazah Al-Quran adalah kenyataan bahwa persoalan ini merupakan salah satu di antara cabang-cabang pokok bahasan ulumul Quran atau ilmu tafsir. Selanjutnya, urgensi pembahasan ijazah Al-Quran ada dua, yaitu dari tataran teologis dan tataran akademis. Sekian dari saya, dan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nurhayati dengan NIM 4021973 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Aspek kemukjizatan Al-Quran. Al-Qurtubi mengemukakan 10 aspek kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama, aspek bahasanya yang melampaui seluruh cabang bahasa Arab. Yang kedua, gaya bahasanya yang melampaui keindahan gaya bahasa Arab. Yang ketiga, keutuhannya yang tidak tertandingi. Yang keempat, aspek peraturannya yang tidak terlampaui. Yang kelima, penjelasannya tentang hal-hal yang gaib hanya dapat ditelusuri lewat wahyu semata. Yang keenam, tidak ada hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, memenuhi seluruh janjinya baik tentang limpahan rahmat atau ancaman. Yang kedelapan, pengetahuan yang dikandungnya. Yang kesembilan, memenuhi keperluan dasar manusia. Yang kesepuluh, pengaruh terhadap qalbu manusia. Al-Bakhilani dalam kitabnya Ijazat Al-Quran mengemukakan 3 aspek, yaitu keumumian Nabi SAW sebagai pengemban wahyu, berita tentang hal yang gaib, tidak adanya kontradiksi dalam Al-Quran. Mana Khalil Al-Khatan mengemukakan 3 pendapat tentang kadar kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama, Mu'tazilah menyatakan keseluruhan Al-Quran merupakan mukjizat, bukan sebagian atau beberapa bagian saja. Yang kedua, sebagian ulama lainnya berpendapat kemukjizatan Al-Quran terletak pada sebagian kecil atau sebagian besar Al-Quran tanpa terkait surat. Pendapat ini didasari firman Allah surat At-Tur ayat 34 yang artinya, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Yang ketiga, ulama lainnya berpendapat kemukjizatan cukup dengan 1 surat lengkap, sekalipun hanya surat pendek, atau dengan 1 atau beberapa ayat
Setelah melalui penelitian yang cermat, akhirnya Mana Al-Hatan memutuskan kadar kemukjizatan Al-Quran itu cukup 3 aspek, yaitu aspek bahasa, aspek ilmiah, dan aspek tasri. Perkenalkan, nama saya Novita Faradila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa. Ijaz Al-Quran di segi bahasa ini adalah bahwa Al-Quran susunan dengan bahasa yang indah lagi menawan yang mengandung ciri khas tinggi yang tidak terdapat pada kalangan apapun dan serta manapun di kalangan kafilah Arab. Doktrin kemukjizatan Al-Quran tidak hanya pada isi, melainkan juga pada bentuk kesusastraan. Secara umum terdapat pada hampir semua mazhab-mazhab Islam dan telah mendapatkan suatu kedudukan dan pengakuan penting dalam berbagai bentuk penuturan dengan perhatian khusus terhadap hal itu. Kedua, kemukjizatan Al-Quran dari aspek ilmiah. Al-Zakarni menyebutkan 5 bentuk kemukjizatan Al-Quran dari aspek ilmu, yaitu yang pertama, ilmu kauniyah tunduk kepada undang-undang yang telah ditetapkan. Al-Quran adalah kitab hidayah dan ijaz. Yang kedua, Al-Quran menganjurkan umat manusia untuk meneliti, menganalisa, dan mengambil manfaat serta pelajaran dari ilmu kauniyah ini. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan bahwa alam tunduk pada kehendaknya. Yang keempat, Al-Quran menjelaskan bahwa alam adalah ruang lingkup hidayah, membicarakan rahasia langit dan bumi, apa yang tersembunyi di daratan dan di bumi, dan sebagainya. Yang kelima, uslub yang digunakan Allah SWT dalam mengungkapkan tentang ayat kauniyah adalah dengan uslub yang indah. Yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran dari aspek syariah. Keunggulan dan kemukjizatan Al-Quran di bidang ini karena syariat yang terdapat dalam Al-Quran adalah syariat yang sempurna dan tinggi melebihi dari syariat-syariat yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Al-Quran berisi pokok-pokok akidah, hukum-hukum ibadah, dasar-dasar utama etika, politik, dan sosial kemasyarakatan. Al-Quran mengatur cara bermasyarakat yang baik serta meletakkan dasar-dasar kemanusiaan yang lebih lurus dan murni. Hal ini tergambar dari cara Al-Quran dalam menetapkan hukum. Di antaranya, secara mujmal, agak jelas dan terperinci, Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.